Hai, kali ini balik lagi kita mau nginep di Kyoto dan kali ini aku mau rekomendasiin Daiwa Roynet Hotel Kyoto. Ini lokasinya deket banget sama stasiun Kyoto yang JR Station. Jadi kayak cuman jalan sekitar 3 menit aja tuh udah nyampe. Nah, ini tuh hotelnya posisinya tuh di hook jalan raya gitu dan ini tuh main entrance-nya. Kalau kalian lihat ini tuh ada tangga gitu, tapi jangan khawatir kalau untuk yang geret koper kalian tinggal geret dari samping sana jalan itu kayak langsung lurus terus aja habis itu ke kanan tuh ada entrance-nya lagi. Kebetulan aku tuh nginep di sini tuh cuman 1 malam dan kita waktu itu check-innya tuh juga udah cukup malam sebelumnya tapi kita udah drop koper dulu karena kita nyampe di Kyoto itu waktu itu tuh kayak pagi-pagi udah nyampe dan belum bisa check-in karena waktu check-innya itu sekitar jam 2 atau 3 kalau nggak salah. Nah ini masuk-masuk ke arah lobby hotelnya. Dia sih desainnya kayak minimalis semi industrial tapi kayu-kayu Jepang vibe gitu-gitu deh pokoknya ya. Dan di sini tuh tadi ada toilet dan ini ada ruang tunggu untuk area check-in-nya. Untuk proses check-in-nya sih lumayan cepet ya. Kita juga udah disediain amenities kitnya ini. Jadi kalian tinggal ambil aja nih. Jadi ada kayak untuk mandi, terus juga ada sikat gigi dan lain-lain. Ini semuanya lengkap sih di sini. Kebetulan pas aku booking itu tuh harganya masih di bawah 2 juta, sekitar 1,6 1,7 kalau nggak salah ya. Aku lupa ingat, cuman ini tuh harganya based on seasons dan juga hari-hari kalian pergi. Tapi kalau misalkan lagi high season ini pasti aku yakin sih hotelnya cukup mahal ya dan kebetulan kemarin itu bukan lagi yang high season banget pas aku berangkat. Daiwa Roynet sendiri ini tuh sebenarnya cabangnya tuh banyak ada di mana-mana di Tokyo pun juga ada terus di Osaka setahu aku juga ada. Jadi itu dia emang hotel chain dari Jepang dan emang udah lumayan terkenal sih menurut aku. Untuk hotel lobbynya sih sebenarnya ini nggak terlalu besar ya kalau kalian bisa lihat ini standar aja dan aku langsung mau kasih lihat ke kamarnya. Kita lokasi kamarnya tuh udah di lantai 5 dan aku tuh booking di sini tuh tanpa breakfast ya. Jadi aku cuman booking kamarnya doang. Nah, ini masuk ke koridor hotelnya. Ini sih kesannya tuh kayak mewah tapi minimalis gitu ya kalau aku ngelihatnya sih. Di sini juga kamarnya tuh cukup banyak sih satu lantainya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian mau kamar sebelahan tuh kayaknya bisa request. Nah, ini udah sampai di kamar aku di 549 nih langsung aja aku kasih lihat. Jadi kalian perlu tap kartunya untuk masuk ke dalam kamar. Lalu kalian juga perlu masukin kartunya ke dalam tempat kartu. Nah, masuk-masuk nih langsung nyala semua lampunya terang karena ini udah malam jadi menurut aku sih ini cukup terang ya untuk hotel bintang 3 mungkin atau bintang 4 aku nggak tahu sih dan ini ranjangnya tuh aku pilih cuma satu. Terus di samping ranjang kita tuh ada meja TV dan ada kursi juga untuk taruh-taruh barang terus kalian mau kerja itu juga bisa. Dan di depan kita juga ada sofa kecil sama meja kecil gitu ya. Aku bakal nge-review secara overall aja. Ini sih menurut aku masih oke banget untuk nginep di Daiwa Roynet ini. Kenapa? Karena emang lokasinya pertama bagus, kalian nggak perlu naik taksi atau naik transportasi umum untuk ke hotelnya. Karena dari JR Station kalian cuman perlu jalan kaki. Lalu di sebelahnya ini tuh juga ada kayak sebenarnya bukan shopping mall tapi ada aku lupa sih nama tempatnya apa tapi ada satu gedung tuh itu tuh kayak tempat shopping gitu, tempat elektronik, terus juga ada McDonald gitu-gitu. Jadi makanan tuh di sini tuh carinya gampang dan juga ada minimart tuh banyak ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah, ini juga ada mini kulkas gitu, terus juga ada disediain gelas-gelasnya. Lalu yang aku suka dari hotelnya ini tuh cukup bersih dan cukup compact ya. Dan meskipun terlihat kecil, tapi menurut aku kalau buat berdua sih ini oke banget karena emang cukup aja ya. Tapi kalian jangan bawa koper terlalu banyak karena kalau bawa koper terlalu banyak nih agak ribet. Dan kebetulan kemarin itu tuh aku emang udah kirim koper besar aku tuh balik ke Tokyo. Jadi memang sisa 2 koper aja yang pas aku bawa ke Kyoto-nya.
Nah, ini udah ada pencatan-pencatan lampu di samping kasurnya dan juga untuk chargeran colokan-colokan kabel-kabel apa handphone gitu tuh udah ada juga. Nah, ini view dari kamar kita sebenarnya nggak kelihatan apa-apa sih ya, kalau kalian lihat nih sampingnya kayak gedung yang aku bilang nih shopping, bukan shopping mall sih, tapi ada tempat belanjanya gitu. Untuk ranjangnya juga menurut aku sih cukup empuk ya, terus kita juga udah dapet piyama, jadi setiap hotel di Jepang tuh rata-rata tuh udah pasti dapet piyama. Nah, yang unik tuh ini tuh aku bingung nih, ini sih kayaknya sih buat apa, ngegosok gitu ya, cuman aku nggak ngerti cara pakainya, nggak tahu ngegosok atau cuma buat gantung celana nih gambarnya, aku juga bingung sih. Coba deh teman-teman yang tahu coba komen di bawah, ini tuh sebenarnya alat buat apa sih, aku agak bingung sih ini apa. Terus kalau kalian lihat nih di sampingnya ini tuh ada kayak lemari tersembunyi gitu ya, kayak pintunya ditarik gitu baru kelihatan nih, ada dapat slippers juga, terus ada juga safety box, terus juga ada laundry bag. Ini sih kecil banget sih tempatnya, paling kalian kalau mau gantung-gantung jaket atau apa tuh masih bisa. Di sini juga bisa gantung jaket atau mau gantung handuk gitu masih bisa. Dan di seberangnya itu ada cermin yang full body, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau dandan atau mau ngaca itu bisa. Nah, ini untuk toiletnya juga lumayan oke lah ya menurutku. Nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil, menurutku pas aja sih untuk hotel kamar yang segini besar luasnya tuh. Menurutku sih oke ya, dan dia tuh terpisah. Jadi tuh untuk area wastafelnya tuh di luar, jadi sama area toiletnya juga di luar. Jadi area mandinya tuh apa kayak ada sekat pintunya lagi. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau di depannya tuh bakalan basah. Nah, di sini tuh juga udah disediain sama sabun, terus sisir gitu-gitu tuh kita udah dapet juga. Jadi kita nggak perlu ambil lagi. Dan ini tuh di sini juga ada apa, bathtub kebetulan, cuman aku memang nggak gunain bathtub-nya. Dan lagi-lagi untuk pencethan bidetnya ini tuh semuanya tuh di Jepang tuh pasti menggunakan elektronik. Jadi, udah pasti enak gitu ya kalau kalian mau, pipis atau mau buang air besar. Hotel ini sih menurut aku cukup recommended karena emang senyaman itu sih menurut aku ya. Dan kemarin sih kita nggak banyak naik public transport sebenarnya pas di Kyoto. Kita kebanyakan naik taksi karena emang udah lagi capek pas kita nyampe di Kyoto. Cuman emang pas di Kyoto itu kan kita cuma 1 malam, jadi itu kita nggak terlalu banyak ke tempat-tempat gitu. Jadi makanya aku banyak naik taksinya. Dan kebetulan taksi di Kyoto tuh juga lebih murah dibandingkan di Tokyo, cuman nggak murah-murah banget juga ya. Terus untuk, kalau kita panggil taksi tuh di depan hotelnya tuh dia bisa berhenti langsung juga, jadi nggak perlu kayak nyebrang atau kemana mana lagi. Jadi menurut aku sih ini hotelnya oke ya. Cuma kayaknya untuk kalau kalian mau naik public transport, dari sini tuh juga deket, karena ke JR Station-nya aja kan deket ya, jadi seharusnya sih nggak gitu jauh ya, atau naik bus gitu bisa juga menurut aku sih. Jadi hotel ini sangat recommended. Mungkin kalau misalkan kalian mau coba nginep di sini, aku sih recommend banget ya. Kalau minusnya dari hotel ini tuh menurut aku sih ya, ini memang agak cukup kecil, kayak jalan kalian lihat nih jalan dari meja TV ke kasurnya tuh bener-bener kayak cuma satu arah gitu doang, dan TV-nya juga ini tuh udah channel-channel Jepang sih semuanya ada ya, cuman memang apa, ini aku buka YouTube cuman aku nggak ngerti nih kenapa tulisannya kayak cuma news-news aja. Jadi aku nggak coba otak-atik juga. Minusnya sih ya itu paling kecil aja nih tempatnya, kayak agak jalannya agak sempit gitu ya. Tapi ini kan aku booking juga kamar yang basic standarnya banget. Mungkin dia ada kamar yang lebih luas, aku juga kurang tahu sih ya. Buat proses check out-nya juga kemarin kita lewat mesin, disarankan langsung masukin ke mesin aja kartunya, dan ini juga dibantu sama staffnya dan gampang banget, kalian tinggal masukin aja udah selesai. Paling segitu aja review kali ini, and I'll see you in my next video, bye-bye!